warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida, saya seorang mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Tentunya, dari beragam budaya yang tersebar di seluruh Indonesia, pasti memiliki fenomena-fenomena yang berbeda di setiap masyarakatnya. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena budaya di masyarakat. Berbicara mengenai budaya, kebanyakan orang mereka tidak dapat membedakan apa itu budaya dengan kebudayaan. Padahal, baik itu budaya, adat istiadat, kebiasaan itu memiliki pengertian yang berbeda. Di sini ada adat istiadat, di mana adat istiadat merupakan sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut. Tetapi, peraturan tersebut tidak didasarkan dengan aturan hukum. Untuk selanjutnya, di sini terdapat kebiasaan, di mana kebiasaan ini sering digunakan di kalangan masyarakat untuk menunjukkan perilaku yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, di sini terdapat budaya. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasinya. Jadi, budaya ini dapat dilakukan secara turun-temurun. Kemudian di sini ada tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya di sini ada peradaban. Pemikiran manusia baik secara simbolik dan institusional, pada intinya peradaban berhubungan pada perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian, dalam fenomena budaya di masyarakat, terdapat kultural kapitalisme. Hal ini menjelaskan apa sebabnya suatu perbuatan tertentu dipandang pantas dalam kebudayaan yang satu, tetapi sebaliknya merupakan perbuatan yang 100% amoral dalam kebudayaan yang lainnya. Kultural kapitalisme di sini dianggap sesuatu yang amoral sebab setiap budaya di Indonesia satu sama lain mengalami perbedaan. Perbedaan ini mengacu pada standar tingkah laku pada daerah budaya tersebut berasal. Standar-standar tingkah laku yang berhubungan dengan kebudayaan, di mana standar-standar itu berlaku, yaitu suatu gejala yang disebut dengan revitalitas kebudayaan. Kemudian, di sini terdapat stereotipe kebudayaan, di mana stereotipe kebudayaan ini merupakan suatu gambaran subjektif mengenai kebudayaan suku bangsa tertentu dan biasanya dijadikan sebagai ciri khas yang melekat. Untuk stereotipe kebudayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada positif dan negatif. Namun, tipe yang negatif itu lebih dominan dibandingkan dengan tipe positif. Stereotipe di sini merupakan imajinasi mentalitas yang kaku. Untuk tipe yang negatif, itu ditunjukkan kepada outgroup yang mereka tidak mengetahui makna dari budaya tersebut, maka mereka akan memberikan penilaian yang negatif. Sebaliknya, mereka yang berada dalam in-group atau mereka yang melaksanakan budaya tersebut, mereka akan memberikan penilaian yang positif. Kali ini, saya mengambil satu fenomena yang berada di masyarakat di kota kelahiran saya, yaitu kota Sukabumi. Di Sukabumi, masih terdapat suatu adat dari nenek moyang yang masih terus dilestarikan sampai saat ini, yaitu di daerah Kasepuhan Ciptagelar. Kota Ciptagelar ini berlokasi tak jauh dari Pelabuhan Ratu. Kampung adat ini akan menyuguhkan pemandangan pesawahan sekaligus udara yang sangat sejuk. Ya, kampung adat yang terletak di Sukabumi ini memang terkenal sebagai kampung yang masih mempertahankan tradisi adat nenek moyang, terutama pada sektor pertanian. Yang spesial pada setiap tahunnya, Kasepuhan Ciptagelar menggelar banyak upacara adat yang menunjukkan kearifan budaya lokal. Salah satunya yaitu ritual ngasek yang dilakukan ketika penanaman padi. Ritual ngasek ini merupakan tradisi tahunan yang rutin dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Proses ini menjadi penanda awal waktu masyarakat bertani di sana. Setiap penanam padi, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar harus mengawalinya dengan ritual adat ngasek. Ritual ini dimulai ketika sesepuh masyarakat turun ke lahan uma atau lahan bertani untuk memulai prosesi penanaman. Selama proses tersebut berlangsung, alunan musik angklung, dongdong, lojor, dan seni jipreng mengiringi proses ini. Setelah proses ngasek selesai, penanaman padi selanjutnya ke tahap lahan basah.
Waktu berakhir nasib ditentukan sendiri oleh masyarakat dan diakhiri dengan proses yang disebut dengan tutup nyambut. Kampung adat yang terletak di Sukabumi ini memang terkenal sebagai kampung yang masih mempertahankan tradisi adat nenek moyang, terutama pada sektor pertanian. Pasalnya, masyarakat setempat memaknai bahwa padi sebagai Dewi Sri. Dewi Sri yang dikenal sebagai Dewi Pertanian dimaknai sebagai sang pemberi hidup. Mereka memiliki kepercayaan Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Pertanian, dimaknai sebagai sang pemberi hidup. Mereka memiliki kepercayaan bahwa menjual padi sama dengan menjual kehidupan, sebab padi berarti sebagai yang memberi hidup. Demikian fenomena budaya di masyarakat di kota Sukabumi, yaitu di Kampung Adat Ciptagelar. Dari sini kita dapat memahami bahwa Indonesia sangat memiliki kebudayaan yang beragam dan peninggalan nenek moyang yang patut untuk kita lestarikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.